Salam dan bahagia. Saya Damasius Emmanuel Nako, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Di tugas modul 1.1A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Saya akan menampilkan 3 pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara. Apa saja 3 pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan? Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Yang kedua, kodrat keadaan. Itu berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berhamba pada anak. Mari kita lihat pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, yaitu menuntun. Mendampingi, mengarahkan, memberikan teladan, dan sebagai fasilitator sehingga dapat mengantarkan anak ke tujuan yang ingin dicapai. Menuntun ini lebih ditekankan pada peran seorang pendidik. Bagaimana menuntun diterapkan dalam proses pembelajaran? Yang pertama, membuka ruang yang cukup bagi anak dalam menemukan ide-ide atau gagasan. Pendidik memberikan ruang yang cukup. Mengapa? Karena keterbatasan atau daya tangkap setiap anak itu berbeda-beda. Sehingga ruang yang cukup itu dapat menghasilkan atau menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan bagi anak-anak didik kita. Yang kedua, membangun kolaborasi. Dengan siapa kolaborasi dibangun? Kolaborasi dengan anak. Pendidik menempatkan diri sebagai pendengar dan mengarahkan anak dalam menemukan solusi dengan masalah yang dihadapinya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mari kita lihat tentang kodrat alam. Pada dasarnya, anak itu sejak dilahirkan sudah memiliki kemampuan, bakat, minat, serta keterampilan. Kemudian anak itu tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Kodrat zaman untuk menebalkan kodrat alam yang ada pada anak sejak dilahirkan diperlukan pendidikan dan pengajaran. Pendidik berperan sebagai fasilitator dalam menuntun anak untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai demi keselamatan dan kebahagiaan anak itu setinggi-tingginya. Kodrat alam dan kodrat zaman tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dan pengajaran adaptif dengan perubahan zaman. Apa itu adaptif? Adaptif itu berkaitan dengan perubahan, selalu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu berhamba pada anak. Apa maksudnya? Berhamba pada anak maksudnya berpusat pada anak dan berpihak pada anak. Dalam dunia pendidikan dan pengajaran, pendidik menuntun dan menekankan pada kemampuan, bakat, dan minat serta kemauan anak itu sendiri. Pendidikan memberikan kemerdekaan belajar pada anak itu sendiri untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi serta mengembangkan bakat, minat, dan keterampilannya serta menguatkan karakternya. Bagaimana pendidik menerapkan pembelajaran yang berhamba pada anak? Yang pertama, pendidik mengajak anak dalam berdiskusi kelompok. Yang kedua, pendidik memberikan kebebasan kepada anak untuk memperoleh sendiri
ilmu, pengetahuan, dan informasi yang diperlukannya. Yang ketiga, pendidik membuka ruang bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Dari ketiga pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara, disimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran menuntun anak untuk mengoptimalkan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta menebalkan karakternya pada anak itu sendiri. Pendidik sebagai fasilitator dan memberikan kebebasan pada anak untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengolah informasi yang didapat sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain.